brother, hari ini hari pertama gue bikin podcast buat ngajak beberapa komunitas atau anak-anak otomotif di Bogor atau di seluruh kota yang ada kegiatan otomotif, modifikasi mobil, apa segala macam itu bakal gue coba undang. Gue bikin podcast ini semata-mata untuk mengundang mereka-mereka semua yang doyan otomotif atau hobi-hobi sama kendaraannya. Tapi nggak cuman kendaraannya doang dan nggak cuman otomotif doang. Semua juga bakal gue ceritain. Kebetulan podcast pertama gue ini pertama kalinya nih. Ini hari ini trial juga dan gue udah ngundang beberapa narasumber, 2 orang temen gue yang gue kenal juga. Kebetulan dia ini ada main otomotif di kendaraan modifikasi juga sama di komunitas yang udah lumayan dikenal di Bogor. Jadi langsung aja bakal gue, namanya itu NSC, nongkrong sambil cerita. Kenapa nongkrong sambil cerita? Karena di sini posisinya ada di cafe SKK, Sisha Coffee and Kitchen. Kebetulan kita dapat spot di sini itu untuk bicara podcastnya di cafe ini. Jadi ini ada di Bogor, di Panduraya, ini ada di belakang layar gue. Nah langsung aja gue undang narasumber gue, 2 orang namanya Meza dan Ribi. Langsung aja masuk bro. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Duduk ya. Duduk. Mau berdiri doang. Ya, ini namanya Meza, ini namanya Ribi. Silakan perkenalkan kalian dari mana dan siapa namanya, nama lengkap. Halo, kenalin. Gua Meza. Gua dari Bogor, khususnya Cibinong sih. Nah, gua ini sebagai admin lah, bisa dibilang admin dari komunitas RTT. Nah, sebelah gua ada juga rekan gua nih, Ribi. Nama gue Agribi, gue dari founder ya Rantivis RTT. Ini kata produser gue suruh geser. Gimana? Jadi ini kan podcast pertama gue nih. Ini kan podcast pertama gue. Gue juga lagi coba mendalami dunia podcast tuh kayak gimana sih gitu kan. Sedikit banyaknya bakal gue tanya-tanyain tentang dunia otomotif atau kehidupan sehari-hari lu sebagai anak mobil. Karena anak mobil tuh kan denger beritanya tuh ya, wah udah beberapa pasti banyaknya negatif ketimbang positif ya kan. Sering kecot. Ya walaupun sebenarnya di dunia otomotif itu nggak selamanya itu negatif ya kan. Betul. Nah gue pun nanya nih salah satu dari kalian dulu ya. Gue nanya Meza dulu nih. Mes, lu kan ikut komunitas run tipis-tipis ya, RTT di tipis-tipis. Cibinong ya. Base-nya Cibinong, tapi anak-anaknya dari seluruh Jabodetabek tuh ada, itu gede banget. Kebetulan gue juga ikut grupnya. Itu total ada berapa orang ya? 200 hampir 300. Gokil kalau bikin acara tuh ramenya luar biasa. Nah, jadi gue mau nanya, Mes. Keluh kesal lu bikin RTT tuh apa nih? Terus pencapaian lu RTT ini mau sampai gimana sih di dunia otomotif ini, sok? Kalau menurut gue sih ya, nih pertama kalau kesal gue itu kalau ngebangun komunitas itu yang pasti nih harus gimana caranya harus bisa ngebawa member tuh supaya nyaman di komunitas kita. Okay. Nah terus apa? Gue sekarang ini sebenarnya nggak ngebangun dari awal bang. Jadi gue tuh hanya melanjutkan tugas-tugas si foundernya ini. Sebenarnya foundernya ada yang nggak bisa kita sebutin lagi nggak bisa hadir, memang ada kesibukan lain. Nah, gue ini ngelanjutin sebagai ya bisa dibilang admin sebagai panitia juga, sebagai anggota juga, merangkap lah semuanya. Tapi dibantu sama Ribi yang emang jadi ketuanya. Berarti RTT ada ketuanya Ribi. Ketuanya sekarang Ribi dan admin-adminnya tuh ada 3 orang. Ada Sultan, ada Randy, sama ada lagi satu Fari. Udah berapa tahun sih RTT? RTT itu Dari tahun 2021. Udah lama ya? Iya. 2021. Lumayan. 200 member dari 2021. Iya. Udah gue juga banyak sering lihat kegiatan lu pada jalan-jalan semua sih, maksudnya sukses semua, nggak ada yang gagal. Dan guys, hari ini tuh sebenarnya RTT bikin acara SOTR di cafe ini, di SKK. Jadi kalau misalkan lu next mau ikut, itu acaranya terbuka untuk umum. Dan nah itu gue bilang, nggak semuanya komunitas mobil itu negatif, ada positifnya juga, walaupun memang penilaian orang pasti negatif gitu. Nah terus Ribi kan sebagai ketua RTT ini di sini.
apa sih yang Ribi mau untuk kedepannya buat anak-anak otomotif Bogor, terus anak-anak klub-klub mobil Bogor tuh apa yang Ribi mau? Terus di RTT sendiri ADRT-nya itu seperti apa gitu? Keluh kesah Ribi seperti apa? Coba. Kalau bagi gua pencapaian gua untuk RTT itu gua pengennya tuh lebih maju, terus memperbanyak relasi-relasi juga, memperbesar lah RTT. Gua juga pengen biar anak-anaknya juga kompak terus. Udah sih. Iya. Ya, tapi tujuan utamanya sih sebenarnya banyak ya kita. Dari yang mungkin komunitas kecil yang memang beberapa mobil doang, dan kita juga udah bisa nge-reach member yang banyak ini. Kita tuh tujuannya satu bisa ngebuka tempat buat Wadah otomotif ya. wadah otomotifnya, bisa buat jualan spare part segala Oke. macem, terus juga bisa buat apa kayak jual beli mobil segala macem. Itu kita mau buka wadah itu tuh lebih besar lagi dengan cara ngebangun komunitas ini. Oke, terus kalau misalkan nih ada pertanyaan, gue pengen masuk RTT nih, caranya gimana? Apakah bayar? Apakah wajib nongkrong 3 kali atau gimana gitu? Enggak. ya? Simple banget di kita tuh, simple banget. Cukup DM Instagram, dan kalaupun kita juga lagi ketemu di jalan nih, kita sapa pasti. Dan kalau emang mau langsung join bisa nanti kita invite ke grup. Itu ada semua udah diatur sih. Oh, berarti itu segampang itu lu ikut RTT yang udah biaya, nggak ada member-memberan yang ternyata harus bayar member segala macam, nggak ada. Kita open relasi. Oke, mantep tuh. Kalau misalkan ada yang mau ikut RTT itu gampang banget caranya. Berarti lo tinggal DM Instagramnya. Lo kalau ketemu di jalan tinggal kontak, bang, gue mau ikut dong gitu. Simple banget. Misalnya ketemu di jalan, oh ini mobil ini kayak kenal nih, mobil dari grup RTT nih. Klaksonin aja. Gitu. Nanti, bro boleh join nggak? Gitu. Kalau kenalan dulu. Nah kalau lu langsung ternyata yang bawa bokapnya gimana? Itu beda lagi. Beda lagi ya. Oh. Iya. Jadi gitu, Bre. Kalau misalkan di otomotif tuh nih perwakilan dari RTT ceritanya begitu. Nah, terus gue mau lanjut nih. Itu kan tadi masalah komunitas ya. Gue mau coba lanjut ke masalah otomotif kendaraan yang lu pakai nih. Lu kan di dunia mobil nih, berarti kan nggak mungkin dong. Kebanyakan kan di klub mobil itu mobil nggak mungkin standar. Minimal ganti velg, ya nggak? Iya benar. Ganti knalpot, ganti velg udah pasti gitu kan. Nah, gue pengen nanya nih, lu pakainya mobil apa sekarang? Kebetulan sekarang sih pakainya lagi pakai mobil harian aja. Oh. Karena kebetulan kemarin udah sempet buat mainin mobil, dan ternyata ada beberapa trouble yang harus dijual dan harus kita udahin dulu deh. Terus juga fokusnya kan sekarang fokus ke usaha ya. Jadi Usaha apa sih lu? usaha toko sepatu. Oh, toko sepatu, toko sepatu. Jadi sekarang tuh fokusnya gue sebagai admin RTT tuh yang ngebantu aja sih kepada teman-teman gue yang emang jadi admin-admin yang lain supaya ngegedein komunitasnya. Kalau kemarin sih gue pakai mobil VW Golf. VW Golf MK7 tahun 2013. GTI. TSI. Oh, TSI. Makanya kenapa gue bilang ada beberapa problem yang harus gue udahin. Nah, karena kesalahan gue ya bukan kesalahan sih sebenarnya. Cuman itu dia. Terus kedua, menurut gue agak kurang worth it aja untuk dipakai buat daily. Dan buat mungkin kalau lu dimodif biasa itu masih oke, tapi kalau untuk Sutradara gue tuh pakai VW. sama. Berarti sehati kita sehati. Gimana kantong udah Bukan maksud VW itu gampang rusak, enggak. Tapi kebanyakan memang gitu kan. Cost-nya harus lebih banyak. Kosnya harus lebih gitu. banyak. Karena mungkin variabel di cuaca di sini dan kondisi jalan di sini, ya begitulah. Keluh kesahnya pakai mobil Jerman yang memang padahal di Jerman itu mobil biasa sebenarnya. Ya sih. Tapi gue pakai BMW enggak. Beli BMW aja. Akal. Ya, Ribi nih. Ribi pakai apa nih? Ini Ribi kalau nggak salah pakai BMW F32 mobil dia. F30 sama Fortuner VRZ diesel. Itu dua-duanya dandan tuh. Coba Bi, mobil apa Bi? Kalau mobil harian saya tuh biasanya pakai F30 yang mesinnya tuh masih N20, bukan N48. Yang Gen 1 berarti. Oke. Ya, tahun 2012. Ya gue modif simpel-simpel aja sih. Ganti velg, ya ceperin, perpotong, terus sama wrapping sih, udah itu aja. Sama Nanti gue masukin foto mobil Ribi nih sama mobil Meza. terus sama lips pakai Varis. Kebetulan gue jualan juga lips Varis di Big Garage. Ya, jadi Promosi sekalian ya. Boleh. ya, jadi Ribi nih jualan juga. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, gue mau nawarin lu minum dulu. Wah, boleh. Di sini ada minum, ntar gue panggil lu. Penjaga gue mana? Penjaga, ini rada, iya, cuman rada budek, rada gagap. Nah, ini penjaga.
Nah, ini tamu gua, coba lu tawarin. Kita Kenal nih. kita gak usah lama, lu kan sama gua. Anjing. Lu mau minum apa? Ini mau kenapa nih? Yang dingin-dingin apa kopi apa? Aja deh. Apa aja, kopi ya. Di sini aja deh. Di sini tuh best sellernya kopi gula aren. Kopi gula aren, kopi gua bikinin 2 ya, kopi gula aren ya. Kalau gua nggak ngopi, kalau gua ngopi jadi bikinin 2 aja. Oke, ya udah, lu bikinin kopi gula aren 2 pakai gelas biar kelihatan mewah. Iya, tuh kayak Jangan langsung di botol. Iya, coba ambil, guys. Rokok. Lu mau rokok pada rokok nggak? Rokok. Berarti bawa rokok Mas Bak. Rokok Mas Bak. Rokok sama Mas Bak. ada gangguan. Silakan. Ini Gangguan pendengaran, mulut, mata. Gangguan. Lalu ada cete-cete emang. Belum. Sambil nunggu kopi sama rokok datang, gue lanjut nih. Oke. Tadi sampai mobil ya, kendaraannya. Nah, terus kalau dari VW kan Meza nih keluh kesalnya mungkin katanya dengan cuaca Indo dan Eropa yang beda itu bikin jadi mesin ada aja gejalanya, ya kan? Mungkin juga karena memang gua pun pakai BMW ya 36 itu perawatannya harus ekstra kalau di Indo karena beberapa part itu memang ada yang sering jajan gitu. Nah, terus untuk Ribi juga kan yang F30 katanya juga udah dulu belum nih F30 kalau kesalah apa nih? Bi, kalau kesalah F30 Bi. Kalau gue sih nggak ada ya selama saya pakai. Paling ya cuman kayak ganti oli gitu-gitu. Standar ya. Ya, Standar. untungnya ya punya saya N20 yang sehat, nggak kayak teman-teman saya. Oh, teman-teman 20-nya bobrok semua nggak? Karena dia pernah cerita ke saya, dia punya prinsip kalau pakai F30 harus dipakainya harus bandel. Nah, Pokoknya betul. terabas terus. Oh. Tapi terakhir saya cobain punya teman saya terabas malah rusak. Bisa ngobrol ya. Gue tahu tuh mobil siapa. Nggak usah sebut lah ya. Nggak usah sebut, biarin gue tahu mobil siapa itu. Kalau gue lihat lagi mobilnya. Anjing. Malam-malam itu loh. Iya, tai banget emang. Terus lu nggak mau nyari mobil lain gitu buat next ke depannya? Apa beli VW lagi atau mau ganti merek lain? Sebenarnya udah ada plan di jangka deket-deket ini nih. Kayaknya sih masih pengen namatin VW tapi bukan yang di TSI-nya. Gak asik lu. Projectnya mungkin ya kalau doain ya mungkin rezekinya nanti ada di besok juga langsung ada kalau ada ya. F30 udah enak. BM minimal 36 lah minimal. Tapi masih mau namatin VW dulu. Oh, jadi masih pengen VW ya? Karena kemarin kebetulan itu bukan edisi namatin modif, itu edisi nyelesain penyakit itu. Lebih tepatnya tuh. Karena bolak-balik bengkel segala macem buat ngurusin mesin. Ya sebenarnya sih nggak banyak ya yang dirubah, cuman karena emang TSI itu kan semuanya kayak di-cut gitu loh. Jadi dia dilimitin kayak gearbox udah bisa mentok di 250 HP. Terus juga mesin juga yang cuman 1400. Tapi kalau di-upgrade bisa kan? Maksudnya di swap ke yang lain-lain? Bisa, cuman harganya biayanya jauh lebih mahal daripada udah kita mending beli GTI aja gitu. Betul. Oh gitu. Jadi next berarti lu mau ngambil GTI? Iya. Wah, gokil anjing ngambil GTI. Mantu duit banyak banget sih. Enggak, GTI sekarang udah murah kok. Berapa emang? VW itu harga 200 juta udah dapat. Iya, mobilnya 200 juta, modifnya 100 juta, rusaknya 500 juta. Ya itulah, ya kan? Udah itu begitu. Itu mobil produser gua begitu. Oh, mobil. Lagi gua racunin BMW, biarin deh. maaf. Tapi buat Ribi nih, Ribi modifikasi ke depannya, kan mobil lu kalau nggak salah velg udah ganti pakai 37 kan? Betul. Ban udah pakai semi slick, Iya. pendek udah mantep banget. Iya. Kalau nggak salah lu mau remap nih, di standar. Nah, lu mau remap nggak nih nanti ke depannya? Pengen. Ya. Cuman kan waktunya nggak ada. Waktu nggak ada, kalau duit ada. Waktu nggak ada. Oh iya benar, bisa, boleh itu masuk. Nah, itu Fortuner lu udah jadi juga Fortuner. Enggak standar. Ini Fortunernya dimodif ini bangsa. Lo Ribi itu dulu pernah viral Fortuner, lu kalau lihat ntar gue kirim fotonya, gue liatin fotonya. Gue liatin fotonya ya. Jadi kalau dijabarin segini nih. Nih, Wah, gitu. itu film pun kalah sama viralnya itu. Yakin gue. Top trending dulu kalau ya bagi yang di wilayah Bogor sini ya pasti pernah denger sih. Iya. Jadi gua kan sama bokap Ribi ini deket. Jadi bokap sama anak ini sama gaulnya. Udah, jadi dia mau modifikasi gimana pun juga udah diiyahin aja. Enak banget dia tuh. Aduh anjir gue bilang. Nah terus balik lagi nih ke RTT ya. Kedepannya RTT mau bikin acara apa nih setelah Lebaran?
ada Acara planning. paling Acara paling dekat. Acara paling deket sih halal bihalal. Itu yang pertama. Terus Sama kedua kita bakal outing gathering ke villa. Betul. Tapi Villa. ini khusus member sih. Khusus member. Join buruan nih RTT biar kita bisa kenalan lebih deket lah. keuntungan ikut RTT apa? Bagi anak-anak nih, apalagi buat budget pelajar mahasiswa yang emang baru terjun ke dunia mobil kan. Betul. Karena kan sekarang kan kalau ke bengkel nyari part itu kan banyak ya Om ya. Maksudnya kayak takutnya Iya, dibohongin ya. dibohongin Kadang lah. ada yang nakal-nakal ya kan. Nggak ada tempat buat nampung, buat sesi tanya jawab kayak buat sharing. Oh, bengkel mana yang bagus ya, bengkel mana yang bagus ya. Nah, kita tuh ada wadahnya di situ. Jadi kita punya relasi banyak, yang ada yang punya bengkel, ada yang punya tempat chat. Nih kayak khususnya Om Yuris ini nih, Chat di gua. ada bengkel chat Nggak, ini. promo. Ada diskon. Sebenarnya ada juga, ini juga tukang chat juga. Iya, tukang cat juga. Lu mau beli lips F30 yang Faris tuh, yang model-model yang pendek tuh di Ribi. Apa Bi nama ini Bi jualan? Garage. B Garage. Itu Instagramnya nanti gua tahu Instagramnya di B Garage tuh murah parah sih di Ribi itu bener. Makanya kita nampung buat orang-orang yang mau masuk, yang baru main mobil, yang baru terjun ke dunia otomotif tuh kita tampung. Jadi kita kasih saran lah. Oke. Kalau main mobil tuh enaknya kayak gimana ya? Jadi nggak salah jalan. Masalahnya kan banyak sekarang modifikasi orang-orang ya udahlah gue gimana iya benar sih. Sebenarnya duit lu ya kan. Mobil lu nggak salahnya lu mau modifikasi mobil lu jadi pakai spoiler segede tower suta juga nggak ada masalah gitu kan. Cuman kadang-kadang kan kita sebagai teman atau yang nongkrong bareng juga jadinya kok malu ya gitu, kasihan ya orang nih lu nggak gaul lu tuh salah. Dengan dia yang udah modif kayak gitu dengan budget yang misalkan seumpama nih budget 10 juta dapat modifnya kayak gitu. Iya. Itu kayak bagi kita nih kayak wah harusnya dia bisa kayak gini loh. Gitu. Maksudnya kita juga biar makin maju di otomotif kita ini. Dan sebenarnya menurut gua mau pantangin ya buat barang-barang yang orang-orang pakai istilahnya pelek replika ya, SSW apa segala macam original. Lu tuh jangan mau terlalu proper hidup lu. Maksud gua gini, di mana ada modifikasi yang menurut gua mobil yang pakai velg TW pun udah cakep, gitu loh, ya kan? Banyak banget. Kadang-kadang orang tuh, menurut gua ada orang yang modifikasi pakai barang-barang ori malah jadi nggak pantas, ya nggak sih? Iya. Jadi nggak harus nggak usah lu pikir, anjing gua harus pasang Airsus velg ori, anjing itu nggak harus men. Kalau mobil lu nggak pantas dipasangin begitu tuh, kadang-kadang jadinya malah jelek nggak sih? Bener. Ya kan? Jadi makanya. Proper tuh, kalau menurut gua Om, proper itu bukan berarti harus mahal. Ya. Bukan berarti harus barangnya branded, bukan berarti harus barangnya part-part yang dari luar negeri itu yang original, enggak. Sebenarnya lu pakai yang biasa-biasa, kalau lu bisa mix and match-nya itu menurut gua di proper. Tapi kan kadang ada orang yang anjing mobil gua udah harus pakai body kit part number misalkan ya kan, velg original Jerman atau Jepang gitu kan, terus perintilan saja sampai dicari-cari karpetnya, kunci segala. Menurut lu gimana tuh orang-orang kayak gitu tuh modifikasinya? Sebenarnya ya balik lagi ya, pertama mungkin itu seleranya dia, keinginannya dia, kedua juga duitnya dia lagi ya Iya kan? sih, duitnya. Tapi Duit. kalau menurut gua tuh di kita nih di Indonesia ini nggak perlu lah mau ngebut pakai part ori. Itu kan kebutuhannya sebenarnya part aftermarket yang original itu memang buat race kan biasanya kan. Ya, Kalau di kita benar. ini kan cuman paling jauh seberapa panjang sih Om trek tol kita? Jalan dikit macet ya kan. Ya sih, emang ya balik lagi ya ke dompet masing-masing sih kalau lu sanggup beli Kalau ori. gue sih yang penting nerapin kayak yang berguna, yang useful banget buat gua. Kalau emang itu nggak terlalu berguna banget buat gua, part modifnya nggak bakal gua pasang sih. Ya nih, ntar dulu nih tukang kopi gua ngomong kata, "Gap." Alah, mana sih? Siap, Bos. Ya Allah, lama banget tuh tamu. Di sini mau kemana lu lah? Capek. Tuh, ya Allah ya Rob, bikin malu. Kan tadi gue bilang gue nggak ngopi. Udah, taruh di sini, buat pajangan di sini. Diminum ini kopi. Ini gula aren nih enak nih. Ini best sellernya di sini. Aduh jadi enak ini ya Mas Jadi ya. enak emang. Yang namanya gratis itu emang enak loh. Ini kopi SKK nih ya? Ya, lalu coba dan langsung tuang deh. Coba. Rokok mana? Rokok. Kok. Bos. Koreknya. Tunggu petir aja. Capek tuh. Rokoknya bahaya koreknya. Udah ya. Mau mana? Mudik nih. Lu anjing, kita aja lu teh air belum cair. Tunggu sini belakang. Oke, siap, Bos. Kasih ya. Tuang. Ayo minum.
Sambil ngerokok kali ya, santai ya, enak ya. Oh boleh ngerokok nih? Boleh lah, yang pom bensin. Ini kopi SKK ya. Kopi SKK nih, Nih bro. aduh, gula aren nih enak. Sebenarnya banyak menunya di sini, cuman yang best seller sih kopi gula arennya gokil sih menurut gua. Kalau kurang tinggal nambah, tenang aja. Iya sih. Enak ya, Enak. asik ya. Ngerokok. Oke. Beda kita tadi sampai mana ya? Sama modifikasi ya, modifikasi Iya, proper ya. modifikasi. Nah itu, gue juga mau pantangin tuh masalah yang modifikasi. Kadang-kadang dulu gue ada temen, nah nggak usah gue sebutin nama lah. Gue ada temen tuh dia gila orisinil. Tapi menurut gue yang dia pakai orisinal itu nggak pantas di mobil dia. Dan pernah di satu sisi dia kontes karena terlalu terlewat batas ya, kalah sama mobil yang looknya bener-bener enak dilihat gitu loh. Tapi nggak full. Iya, tapi nggak semua original gitu loh. Makanya gue bilang kalau pribadi gue sih, gue duit pas-pasan ya, duit pas-pasan. Modifikasi juga ala kadarnya. Menurut gue modifikasi itu, menurut mata gue, menurut pengalaman gue, modifikasi itu yang menurut kita enak dilihat dan orang lain enak lihat gitu loh. Nggak harus yang original lah ini. Tapi ya kalau duit banyak ya nggak ada masalah, selera lu gitu. Nah pandangan lu Bi untuk modifikasi yang proper ya, proper sama yang ya kita bisa bilang nggak propernya tuh dalam artian mungkin peleknya TW gitu kan, peleknya Taiwan, tapi fitmentnya cakep nih mobil. Iya. Gitu kan, looknya enak ya kan. Menurut lu gimana tuh Bi? Ya kayak mobil gua aja Mas. Iya, bener. Yoi. TW. T37 lu itu replika ya? Replika. Tapi SSW. SSW itu Thailand ya, Kenteng ya, beda. Disclaimer itu SSW itu sebenarnya produk original sih sebenarnya. Tapi dari luar dari Thailand ya tetap ya. Thailand. Bukan made in Surabaya gitu ya? Oh bukan. Oh, di Surabaya. Yang penting tuh mix and match-nya lebih bagus sih. Kalau dicocok-cocokin aja, terus kalau misalkan konsep lu tuh harus benar-benar apa namanya? Masuk ya, Masuk terarah ya, masuk ke arah kali ya. Jangan kayak modif ori cuman belang bentong. Ya. Itu yang nggak dapet, segala yang nggak dapet warnanya. Pakai pelak-pelak colong lebar Cuma nih nggak misalkan jelas. peleknya original, bannya ban mahal, misalkan bannya ban nangkang, pelek original tapi fitmentnya loyo atau ET-nya jelek gitu kan kita Iya sih. Nah, lebih manisan yang dilihat yang ya itulah fungsinya lu masuk di komunitas tersebut atau komunitas apapun ya di luar RTT ya, komunitas mobil yang udah lu masukin sekarang itu kan fungsinya komunitas itu untuk menaungi atau ngasih jalan ke teman-temannya nih yang mobilnya tuh salah arah gitu kan. Ya kan nggak mungkin lu masuk klub mobil lu, teman-teman lu mobilnya proper atau mobilnya fitmentnya cakep-cakep, lu sendiri beda gitu kan. Lu masuk komunitas mobil pendek-pendek makanya mobil off-road kan nggak mungkin gitu kan. Makanya itu gunanya. Jadi di RTT itu ya komunitas mobil yang menurut gua baru masuk, gua lihat isinya sih memang positif ya, maksudnya kayak gua lihat ada yang nyari lampu, dia share di grup, terus banyak yang komen gitu kan, oh di sini ya, itulah fungsinya komunitas kan di situ ya. dan kita nggak milih-milih mobil ya. Iya. Kita open Oh jadi bebas open ya mobilnya. Juga nggak apa-apa sih. segala macem. Kalau ada yang pengen masuk RTT tapi nggak punya mobil nih, misalkan gue cuma punya motor bang, Oh nggak apa-apa. nggak masalah ya. Kayak masalah yang penting tuh orang yang ngasih. Oh gitu orangnya. Kayak Agung. Agung. Orang Jawa. Jawa. Oh, udah ada yang mudik ya? Udah ada yang mudik. Iya, makanya Itu gue tim bilang. horenya kita tuh. Oh iya. Kalau dia sepi sih. Kan bukan berarti nggak punya motor ntar nggak punya mobil ntar dia nggak bakal punya mobil. Pasti nggak tahu hidup ke depannya kan. Ya kan. Karena dari teman-teman kita juga kan, emang kita kan juga sebelumnya kan anak motor juga kan. Anjing iklan. Enggak, ini ketinggalan. Oh iya, siap. Siap. Kaget sih kita ngapain. Emang gaprek. Gagap beprek. Iya, lanjut nih. Ya itulah makanya gue bikin podcast di sini tuh semata-mata ya, kebetulan gue memang hidup dari komunitas ya kan. Gue berawal hidup dari komunitas, dari gue tuh megang mobil, bener megang mobil dan ikut komunitas itu dari 2008. Komunitas yang pertama gue ikutin itu dulu BMW CCI Bogor, sama komunitas lokal-lokalnya itu ada lah beberapa komunitas yang gue ikutin sampai ketika dulu juga gue pakai mobil masih rebutan sama bokap kan.
Jadi bokap gue lagi nggak pakai mobil, gue pakai nongkrong. Bokap gue lagi pakai mobil, gue nggak nongkrong nggak bawa mobil gitu juga. Gue ngerasain gitu loh. Nah makanya gue ngeliat komunitas sekarang nih kok dicapnya nih negatif aja kan. Apalagi kan sekarang dikit-dikit viral ya. Iya, apalagi ditambah udah banyak Iya. media sosial buat nampung konten-konten. Iya gitu loh. Terus emang sih kita tuh minusnya di negara Konoha ini tuh kurangnya pejabat yang memperhatikan, menurut gua ya, kurangnya memperhatikan komunitas ya. Salah satunya Ini lebih tepatnya kurang apresiasi gak sih? ya, salah satunya kan kayak kenapa sih adanya balap liar gitu kan? Ada balap liar kan berarti tempat yang diharuskan untuk balap mungkin sewanya mahal, ya kan, sewanya mahal atau waktunya malam nggak bisa gitu kan. Coba kalau ada yang memperhatikan, oh bisa dibikin trek malam khusus balap nih gitu kan, atau trek malam khusus balap motor, mobil segala macam. Jadi orang tuh nggak berpikiran, oh, gue main di luar aja, main liar aja di jalan ngeganggu orang gitu kan. Tapi kalau misalkan udah dibikin sama pemerintah dan masih ada juga yang begitu, berarti itu orang yang bego. Itu orang yang bego. Bukan maksud gue ngejudge pemerintah ya, tapi kalaupun udah dibikin sama pemerintah masih ada yang main gitu, berarti ya orang yang bego gitu, bukan pemerintahnya. Karena udah disediain tempat, malah lu pakai balap liar di jalan lagi gitu. Sekarang kan kayak contoh, kayak lu nggak mungkin nggak tahu lah Asia Afrika kan, Jakarta tuh TVRI, ASAP, terus yang terakhir tuh Blok M. Ya Blok M tuh kan, Blok M. Apa tuh yang di Grogol tuh, Grogol. Ada kasus ditimpukin tuh. Ya itu udah gua kena. Itu gua dari abis makan taichan jalan ke Jakarta sama teman gua. Kalau nggak masih gagap kampret juga tuh gua jalan, tiba-tiba kok mobil pada muter balik, jalan sejalur muter balik. Iya. Udah kabur. Pas gue lihat itu orang udah pada nimbukin, katanya sih diusir warga di situ. Itu Katanya. kaca. Enggak, alhamdulillah sempat lolos. Cuman udah sempat diarah sama orang, cuman gua enggak kena alhamdulillahnya. Pakai mobilnya mobil modif apa enggak? Pakai 36 gua, pakai 36. Oh, pakai mobil gua pakai lontong makanya. Gua bilang anjing nih. Ya itulah kurangnya naungan buat para pengendara ya mobil-mobil balap ya, maksudnya kadang tuh anak-anak otomotif sekarang tuh kurang tempat buat balap, jadinya maksain tempat. Tuh. Ya kan, Gue juga maksain ada cerita tempat. lucu nih. Itu waktu itu di Grogol juga nih, masih di Grogol nih. Jadi waktu itu lagi gabut, kita kan anak mobil ya. Bukan, gimana sih kalau malam suka info-info nongkrong di mana nih. Terus di pub di grup dikirimin foto di grup lagi di Grogol rame gitu kan. Kita tuh baru datang, posisi gue bertiga, gue sama teman gue, anak RTT juga dua-duanya. Itu gue datang baru nyampe dari, kalau lu tahu Grogol itu kan dia ada pom bensin Shell-nya tuh. Ya. Muter kan kita kalau dari tol masuk ke arah Roxy muter di kolong. Terus ngambil kiri ada pom bensin Shell. Gue baru berhenti di situ, baru mau keluar bakar rokok. Gak lama ada patroli langsung malang mobil Anak-anak. nah gas yang sangat disayangkannya kenapa harus gua yang kena itu di situ. Padahal lu nggak ngapa-ngapain. Baru datang bener belum ngapa-ngapain. Sebenarnya kita cuman mau duduk nongkrong doang. Cuman kebetulan pas banget lagi ada balap liar. Ya itu sebenarnya kalau misalkan tempatnya di sirkuit atau tempatnya yang diharuskan, nggak akan ada razia, ada digerebek orang apa segala macam, itu nggak akan kan gitu. Itu gua sampai dibawa ke kantor polisi. Oh iya, gua datang jam 12:30. Habis itu 5 menit gua baru bakar rokok, mobil palang, yang lain pada cabut karena mobil gua udah palang. Akhirnya gua temen gua yang 2 dimasukin mobil Sabara. Gua dibawa sama ajudannya, pakai mobil gua dibawa sama dia. Kita ke Polsek Tanjung Duren yang sebelah Central Park. Terus akhirnya gimana tuh? Nah, di situ mobil ditahan tuh di dalam parkiran polseknya ya. VW lu tuh? Enggak, kebetulan lagi pakai mobil Brio. Oh, oke. Nah, mana segitu Brionya nggak Standar. sih ya, cuman ganti pelek, nggak diceperin, nggak apa. Itu mobil harian. Nah, ditaruh di dalam situ, kita udah dibiarin, suruh nunggu sampai jam 8 pagi sampai apel. Jadi kita selama di polsek tuh cuma diem ngobrol sama polisi, ya diomel-omelin dikit lah karena kita tahu kita salah juga kan. Walaupun niatnya kita ke situ bukan mau balap ya, kita mau nongkrong juga, tetep kan
pertama di situ dia bilang alasannya karena ada rumah sakit sumber waras tuh. Cuma kan memang ya aturannya kalau misalkan walaupun kita nggak nonton, walaupun kita nggak balap, namanya kita nonton dan ikut meramaikan Iya, benar. acara-acara liar gitu tuh tetap salah gitu sebenarnya gitu. Kita pun Cuman ngakuin. ya Makanya kita terima konsekuensinya, ya udahlah. Akhirnya ditilang. ya makanya Dilepasin pagi. itulah kurangnya tempat kita buat balap gitu. Sekarang ada sewa sirkuit misalkan nih, sirkuit di Bogor gitu kan. Time-nya ya dari pagi sampai sore gitu kan. Sementara kan kadang-kadang kalau pagi sampai sore tuh anak-anak ada yang bisa ada yang enggak ya kan. Udah gitu juga harganya yang Yang lumayan. nih ya, nih gua catat ya, nggak semua anak mobil itu duitnya banyak. Kita juga Kelihatannya aja. Wah, keren nih pakai mobil. Sebenarnya ada yang kita pikir-pikirin lainnya gitu. Makanya nggak semua anak mobil itu duitnya banyak, asal lu tahu aja nih. Contohnya gua nggak banyak duitnya. Sama Wow. kita itu masih sama. Karena pusing THR karyawan, THR lah semua pusing. Karena gitu. Nah terus ini apa ya? Menurut gua otomotif di Bogor juga, khusus Bogor nih udah mulai rada-rada bertabrakan menurut gua. Jadi yang dulu tuh kalau zaman gua nih 2010, 2012 sampai 13 itu namanya modifikasi mobil lu cuman kalau zaman sekarang namanya jamet istilahnya jamet. Terus mobil lu cuman modif stiker doang, cuman ganti knalpot standar atau yang bahkan nggak ada mobil dan mobil yang standar pun kita konvoy bareng keliling-keliling kota Bogor, ketemu klub sini nyatu konvoy bareng, nongkrong bareng gitu. Kalau sekarang susah di Bogor tuh menurut gua karena lebih ke gede gengsi nggak sih di Bogor tuh sekarang. Dan mungkin ada yang berpikiran gede gengsi, mungkin juga ada berpikiran orang yang anjing apaan sih tuh gak jelas gitu loh. Makanya pendapat lu nih tentang komunitas di Bogor sekarang yang lu tahu nih, walaupun ini junior nih, ini buat para senior ya yang nanti nonton podcast gue ngelihat, oh iya ya dulu komunitas gue juga sebenarnya dari berawal dari junior gitu kan sampai sekarang udah jadi senior. Nah ini junior yang butuh bimbingan juga punya keluh kesah nih. Coba keluh kesah lu tentang otomotif dan komunitas di Bogor tuh apa coba? Wes. Kalau gue sih kayak yang sekarang ini nih, kayak komunitas di Bogor ini kayak harus spesifikasi gitu. Kayak misalkan mobil ini harus mobil ini semua, mobil ini harus mobil ini kayak BMW semua, kayak Toyota semua gitu kan. Apalagi terus ada diesel semua gitu ya kan. Terus juga kita kenapa gitu, walaupun beda mobil kenapa harus kecot sana sini gitu. Contohnya kayak misalkan kecotin mobil Diesel BMW itu bensin ya yang lagi viral tuh rame tuh. Kalau zaman dulu kan nggak ada begitu ya kan. Maksudnya kan kalau zaman dulu ya kita otomotif semua nyampur. Kayak yang saya udah lihat sih, yang saya tonton juga kan, kalau dulu ya semua otomotif dari kontes, balap semua nyatu semua kan. Ya. Relasinya nyambung semua. Kalau sekarang tuh beda, kayak ada standarisasinya sendiri gitu. Bahwasannya kalau lu mau masuk geng diesel ya lu harus mobil lu harus ngebul, mobil lu harus ini. Terus kalau lu mau masuk BMW, mobil lu harus BMW, harus kenceng, harus nyetel segala macam. Ya padahal kebahagiaan orang kan beda-beda ya. Maksudnya ada yang memang dia sanggupnya mungkin beli mobil diesel, terus modif ya sesuai karakter diesel gitu kan. Ya kita nggak bisa ngatur ya. Tadi balik lagi kita nggak bisa ngatur dompet orang gitu kan. Makanya di komunitas saya ini Campuran ya semua ada ya. semua, karena kita juga nggak pengen lah buat apa juga gitu harus bikin harus BMW semua, diesel semua, nggak Gak ada gitu. perbedaan. Justru lebih banyak temen lebih enak loh. Bener deh. Kalau ketemu sana sini sampai keluar kota segala macam nih, kayak yang sekarang lagi mudik pada ketemuan di Jawa, di Solo segala macam. Itulah fungsinya ya. Ikut komunitas tuh jadi lebih banyak teman banyak rezeki kalau kata Bang Wahyu Kandacong. Kalau gitu lu air putih ya. Gap. Ya bos. Air putih dong. Ya. Mana dia? Loh. Langsung ngerokok nih gua. Gabut banget. Acara lu mulai hari ini jam berapa? Paling bentar lagi sih. Kemana rutenya? Kan kita lagi ada acara SOTR nih.
Ini kita kebetulan kita disupport juga sama SKK nih. Oh ya. Dia tempat kita. Terima kasih Tante Mega. Terima kasih atas supportnya. Nah, kita mau bagi-bagi sedikit makanan sih buat sahur yang orang-orang yang mungkin homeless atau di pinggir jalan. Orang membutuhkan ya, orang membutuhkan. Sini membutuhkan nih. Oh, butuh juga ya, Pak? Ada air putih, maaf nih telat. Membutuhkan. Bisa. Membutuhkan harus banget loh. BTW ada pertanyaan nih dari netizen. Apaan lagi? Ini baru mulai ada yang tanya aja, bingung gua tuh. Gimana nanya apa? Cepetan. Ini, Bang, gimana sih cara ngatasin land hogger di jalan kalau nyalip lewat kiri? Salah gak sih? Oke. Ada tanya. Ada lagi nih, banyak. Tar dulu, taruh dulu sini. Satu, gue jawab dulu. Siap. Pertanyaan pertama, masalah line hogger nih. Emang kan gue juga kadang ngeselin. Line hogger tuh udah jalan pelan. Kan jalur kanan itu untuk mendahului. Kadang orang tuh terbatas sama udah 100 km per jam itu udah cepet. Udah gue di kanan aja. Namanya mendahului itu kan berarti di atas 100 km per jam. Kalau lu 100 km per jam di kanan. Itu gue kesel banget sih. Udah salah, ngotot gitu kan. Udah dikasih lampu malah emosi gitu. Nah menurut lu nih, pertanyaan tadi tuh ada orang yang nanya, line hogger menurut kacamata lu itu seperti apa? Kalau menurut gua pribadi ya, tergantung di mana tempatnya dan misalkan lagi di tol yang cuma ada ruas jalurnya cuma ada 3 sap atau 3 jalur nih. Oke. Misalkan kayak Jagorawi tempat nih. Ya kalau lu mau land hogger di Jagorawi buat apa gitu? Maksudnya lu di kiri udah masih banyak jalan gitu. Ya kan? Kalau lu emang lagi mau jalan santai, kenapa harus di kanan gitu? Ya. Ya kan? Dengan kecepatan yang konstan di 100 misalkan ya kan? Kan jalur 1 itu emang udah diperuntukkan buat bus, truk, jalur 2, jalur 3 itu kan emang buat yang kecepatannya medium. Bau jalan darurat. Ya kalau itu darurat nih. Nah, kalau yang bicara yang di kanan ini, yang land hogger ini, menurut gua justru malah membahayakan karena satu, ntar dia kecepatannya apabila dia konstan di 100 dan di sebelahnya di jalur 3 juga ada yang konstan juga, akhirnya membuat arus lalu lintasnya jadi macet gitu. Betul. Itu gue ngerasain sih. Itu kalau lu balik kantor nih, area gue kan setiap balik kantor tuh dari Jakarta ke Bogor tuh ngerasain men. Lu tahu kan rest area Cibubur? Iya. Lu ada yang pernah bisa jawab nggak macetnya rest area Cibubur gara-gara apa? Itu. Nggak pernah ada yang bisa jawab dan nggak pernah ada yang tahu. Itu semua gara-gara land hogger menurut gua. Jadi orang konstan itu mungkin karena capek ya, udah macet di dalam kota, ketemu semua ditemuin di Cibubur kan, di jalan tol Cibubur. Dan dia pelan-pelan itu konstan semua 80 atau 70 itu nggak ada yang bisa ngebut men. Itu bikin macet. Jadi mau nggak mau kita ngambil jalur kiri yang emang diperuntukannya nggak boleh. Gitu loh. Iya, bener nggak boleh gitu. Karena yang konstan ini berjejeran sejajar semua, jadi kita nggak bingung harus nyalip lewat mana gitu. Sedangkan kan kebutuhan orang beda-beda ya, ada yang buru-buru mungkin, ya kan. Maksud saya tuh makanya kalau yang land hogger itu kita udah kasih isyarat ngedim itu sebenarnya bukan berarti kita songong ke dia, kita memberitahu ke dia tuh bahwasannya gue lagi buru-buru nih, boleh nggak minta waktunya sebentar buat geser ke kiri, gue lewat dulu gitu. Nah, lu setuju nggak sama ada tuh kan katanya sempat dengar katanya ada pasal yang bakal nerapin untuk pengendara line hogger, setuju nggak tuh? Menurut gue setuju sih, karena pertama itu buat peringatan ringan dulu ya menurut gue, karena dengan adanya ketentuan yang udah tertulis begitu akhirnya orang kan jadi mikir kalau misalnya dia jadi koreksi berkendaranya kayak gue sebenarnya ternyata gue lambat ya kalau di jalur kanan ya, ternyata gue ngambil jalur kanan mulu nih, jalur 4 mulu nih, besok-besok gue harus kayak ke tengah aja deh, jadi gue nggak ngalahin pengendara yang konstannya maksudnya yang speednya mau nyalip gue atau mau minimal ngalah lah, kalau ada yang mau cepet di belakang lu udah ngalah ya. Oke, itu pertanyaan line hogger, jawabannya juga udah ada. Apalagi nih bos nih, ada nanya kalau lagi rombongan mobil itu harus gak sih pakai pengawalan polisi? Oke. Nah, kalau menurut pribadi gua, kalau masalah rombongan komunitas pakai forerunner ya, pengawalan polisi gitu, sebenarnya balik lagi ke kebutuhan. Gunanya pengawalan polisi itu yang pertama sebenarnya bukan untuk gaya, bukan. Itu yang pertama itu bukan untuk gaya, untuk pengamanan di jalan. Orang bilang pada starboy. Ya, gitu. Kadang gua kasihan juga ya sama anggota polisi yang ya kita udah kerja sebagaimana mestinya ngawal komunitas yang mau touring gitu kan. Gitu. Terus
masih aja dicap, wah ini polisi begini, ini nggak polisi doang ya kan, pengawal tuh kadang ada juga pakai PM gitu kan, pakai TNI gitu kan, kadang-kadang masih aja ada yang netizen, menurut gua netizen yang komen itu sebenarnya mereka tuh pengen, tapi nggak bisa, gitu lah menurut gua, kacamata gua nih ya yang ngomong. Nah, terus gunanya forerunner untuk acara-acara itu sebenarnya untuk menyelamatkan pengendara lain juga, jadi biar nggak acak-acakan, karena kan nggak mungkin lu udah dikawal, lu nyali pengawalnya itu nggak mungkin men, gitu kan, pasti lu ngikutin pengawalnya, mau nggak mau, mau pelan mau kencang, dan itu ada batas maksimal kendaraan kan, kalau misalkan pakai pengawal. Nah terus pertanyaannya si netizen tadi, coba lu jawab, lu apa tadi pertanyaannya, setuju nggak Ya setuju gak? pakai forerunner? Menurut gue gini ya, karena gue sempat bikin acara juga yang memang dibutuhkan adanya buat Pengawalan. Karena satu dari kita nih pihak panitia juga kita takutnya keteteran. Karena kita kalau udah di dalam posisi lagi berkendara, kita kan masing-masing nih bawa mobil sendiri-sendiri. Paling kita hanya komunikasinya lewat mungkin lewat Discord, mungkin lewat telepon grup. Kita kan nggak bisa tuh. Kita bilang, yang depan begini-begini dong, begini-begini. Kalau adanya pengawalan kan nggak mungkin dia kebut-kebutan dan nyalip segala macam, karena kita juga nggak mau membahayakan pengguna jalan lain gitu. Ya, masalahnya lu sekali bikin acara juga mobil yang ikut gila, maksud mobil. Maksud saya juga gimana caranya kita lagi berkendara tapi kita harus ngatur juga anak-anak yang lain gitu. Jadi intinya setuju kalau misalkan komunitas ada pengawalannya, asalkan yang awalnya jangan dari komunitas sendiri ya, maksudnya tuh lu mobil salah satu komunitas lu brandingin sama ya Gipol sekarang plat dinas, pakai light bar, pakai strobo, lu kawal sendiri gitu kan. Itu nggak setuju gue juga sebenarnya. Kita juga nggak nganjurin kayak gitu. Ya, tapi lebih udah ada porsinya ya. Tujuannya tuh sebenarnya tujuannya baik loh. Tujuannya emang supaya acaranya itu nggak ricuh, nggak chaos, dan nggak membahayakan pengendara lain, udah itu doang. Itu tujuannya. Makanya kita pakai pengawalan. Ada lagi nggak? Lagi nih terakhir nih, Aduh, banyak banget. cara ngatasin komunitas itu ribet banget ya sih, ngatur mobil sebanyak itu. Ah, balik lagi itu. Gimana? Langsung jawab kalau Yang tadi ini. gue bilangin, kalau kita lagi acara full member nih misalkan, itu sebenarnya ribet banget. Apalagi kan namanya emosional orang beda-beda ya kan, di saat bawa mobil tuh kan ada yang pengen ngebut, ada yang slow aja. Kebetulan gue salah satu orang yang bawa mobil paling slow di komunitas ini, yang sampai dimarahin mulu sama ketua sama yang lain-lain nih kayak Gara-gara lambat. ketinggalan karena gue mikirnya ya udahlah, kita sama-sama tujuannya udah tahu mau kemana ya kan. Kalau mau ngebut, udah ngebut aja dah. Kalau gue mah mendingan gue udah santai aja, gue nikmatin aja. Nah makanya kalau dibilang chaos ribet apa enggaknya, sebenarnya ribet. Makanya kita balik lagi ke pertanyaan kedua tadi, kita butuh pengawalan sebenarnya. Itulah berarti Betul. udah dijawab semua pertanyaannya tuh. Jawab semua ya pertanyaannya. Ada lagi nggak? Udah nggak ada lagi. Lu kan mau nanya? Nah, nanya apa? Nanya dong. Dengan tidur gua mah. Emang anjing gitu. Sana. Oke, ya bos. Ya. Ya, siap. Itu men. Brother yang lagi nonton podcast gua. Yoi. Inilah salah satu perwakilan dari komunitas. Mungkin nggak mereka doang, nanti bakal gue undang. Ini kan tadi ada masalah viral yang bensin dan diesel tuh ya. Nanti gue bakal ngundang juga anak-anak diesel nih. Kebetulan ada beberapa teman gue aja di diesel. Nanti next minggu depan mungkin gue bakal ngundang anak diesel gitu. Gue pengen tahu juga nih, keluh kesal mereka itu apa soal penyakit viral yang sekarang nih ya kan. Yang masalah bensin diesel capek banget gue dengernya, dikit-dikit viral gitu kan. Makanya itulah lucunya di dunia otomotif tahun ini tuh, Gen Z sekarang tuh apa-apa viral dikit, apa-apa nyari gebrakan gitu kan. Nyari podium, nyari panggung tuh tiga nyenggol gitu. Kalau zaman dulu tuh lu harus nyari panggung tuh harus pakai pakai gaya lu sendiri gitu loh. Jadi lu pengen terkenal Harus pakai prestasi sih. Iya, Gua ya. lihat ya yang senior nih, kayak Bang Yuris dulu, gua kebetulan kan tetap senior lah. Kita Gen Z-nya nih. Kebetulan kan dulu bokap juga main mobil juga dan otomotif motor juga. Dulu tuh persaingannya kalau mau nyari nama tuh harus kontes. Terus kalau di balap kita harus podium ya kan. Terus kalau mau bikin acara tuh harus resmi, izinnya segala macam lengkap. Terus pengawalan juga ada. Kalau Medianya sekarang juga ada. Kalau sekarang sistemnya senggol ya. Iya. Mau viral senggol. Zaman gua tuh nggak bisa begitu tuh. Zaman gua tuh ya. Itu bener-bener
karakter orangnya yang diutamain gitu. Jadi lu mau viral nih, lu mau action, lu mau eksis tuh bener-bener dimodifikasi mobil lu gitu loh. Kayak contohnya, gue salut banget sekarang tuh untuk tahun sekarang sama Mas Kiki Anugrah, Mas Harun gitu kan. Tuh mereka benar-benar viral dengan gayanya mereka. Mas Harun dengan mobil yang ekstrim-ekstrim gitu kan, chamber geng apa segala macam modifikasinya yang gokil. Mas Kiki dengan karmanya gitu kan, body kit gitu kan. Elite tuh. Itu gokil tuh anak-anak Mas Rizwan, terus siapa Adik KZ gitu, anak-anak umuran gue semua itu tuh. Nah, itu yang benar-benar lu harus contoh. Mereka eksis dengan karya, bukan dengan senggol-senggolan kayak yang sekarang nih. Itu juga termasuk yang bakal kita capai itu, yang harus nih. Tanpa menyenggol ya. Ya, tanpa menyenggol. Buat ini ya, buat apa patokan kita kalau misalnya oh dia bisa loh punya nama besar tanpa harus nyenggol, dan dia bisa besarin nama komunitas dan dunia otomotif itu tanpa kecot gitu. Iya, sayang banget ya kalau pakai kecot-kecot sekarang ya. Apa-apa viral di TikTok, viral di Instagram, ntar janjian ribut gitu aja terus. Rame begitu ya, cepet ya. Nah, itu kan tadi pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari teman-teman komunitas yang ada di Bogor. Beberapa teman gue juga gitu kan. Sebenarnya gue masih banyak pertanyaan yang harus gue tanyain. Mungkin next ke depannya gue bakal tanya-tanyain lagi juga. Jadi segini dulu yang gue bisa tanya-tanyain ke anak-anak, ke teman-teman gue. Kurang lebihnya mudah-mudahan teman-teman semua yang nonton ini bisa ngasih di komentar gue, kurangnya nih podcastnya kurang begini, wajar kita baru pertama kali, jadi kita minta maaf, minta dukungannya, siapa tahu kedepannya bisa lebih gokil, bisa ngundang artis-artis yang memang di dunianya gitu kan. Jadi dari gue sendiri pribadi sebagai host acara ngobrol sambil cerita, nongkrong sambil cerita, ya gue berterima kasih kepada para viewer yang udah nonton atau yang udah komen, dan narasumber gue yang udah datang bela-belain sempet-sempetin ini datang tanpa di zaman sekarang kan apa-apa begitu ya kan. Nah, ini alhamdulillah, itulah gunanya banyak teman pasti banyak rezeki gitu. Makanya penutupan dari lu semua untuk anak-anak otomotif Bogor, kira-kira apa yang lu mau kasih? Coba perwakilan. Lu Meja aja yang ngomong. Buat anak otomotif Bogor ya? Ya apapun itu ya, entah dilarang kecot-kecotan lah, dilarang apa segala selalu lah. Paling kalau di jalan gitu ya kan, di jalan kita tuh kalau ketemu tuh bukan kayak mau ngajak balapan, enggak, bukan kayak mau adu ilmu kayak Adu gengsi ya. Enggak, kita tuh pengennya tuh jalan bareng nih, enak nih, ntar tiba-tiba lagi di keluar tol kita minggir gitu kan, kita sapa, kita kenalan, jangan malah kesannya kayak songong, kayak gue tuh lebih bagus nih mobilnya dari lu gitu kan. Maksud gue kan kita sama-sama anak otomotif tuh harusnya, wah dia juga anak otomotif juga nih, kayak banyakin temen lebih enak nih gitu. Banyak teman banyak rezeki ya. Iya. Benar. Ya, jadi banyak yang bantuin gitu. Jadi penutupannya dari Miza, perwakilan dari komunitas run tipis-tipis segitu. Nah, oke, berarti terakhir gue ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mudah-mudahan bisa subscribe YouTube gue, YouTube podcast gue, dan nanti gue juga bakal bikin channel pribadi untuk nambah-nambah isi podcast juga, yang bakal dimana gue ngundang-ngundang teman-teman lain dan gue masukin podcast. Oke, see you guys, bye, thank you.